Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita lanjut, saya minta pimpin satu orang pimpin doa. Teman-teman yang kita siapkan nanti kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas rahmat-Mu kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan baik. Ya Tuhan, sekarang kami melakukan aktivitas kami. Dimuliakan kami, semoga aktivitas kami hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mempunyai puji hari ini, esok dan pada masa. Amin. Terima kasih kepada Yesus yang sudah pimpin kita ke dalam doa. Silakan dulu. Terima kasih, Bu. Sebelum kita lanjut, Ibu cek presensi dulu. Siapa ketua kelas? Oke, bagaimana hari ini hadir semua? Ya Ibu, ada semua. Oke, bagus. Saya harap ke depannya tetap seperti ini ya. Ya Ibu. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya Ibu. Harus siap, ini masih pagi, jadi harus tetap semangat karena kalian tuh generasi penerus. Kalau bukan kalian siapa lagi? Jadi harus tetap semangat, oke? Apalagi hari ini kita akan mempelajari matematika. Jadi matematika itu membantu kita untuk berpikir, jadi harus tetap semangat, Ya Ibu. Oke. Untuk pertemuan minggu lalu sampai di mana? Sampai di garis Ibu. Oke, ada yang masih ingat apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang banyaknya tak terhingga, yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Oke, ada jawaban lain? Oke, jadi garis itu kumpulan titik-titik yang jaraknya saling berdekatan satu sama lain yang membentuk kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Mengerti maksudnya tidak berujung dan tidak berpangkal? Misalnya, kita ambil contoh. Di sini ada sebuah garis. Ini adalah garis AB. Di awal garis itu ada tanda panah dan di ujung garis B juga ada tanda panah. Ini menunjukkan bahwa jika garis ini bisa kita tarik sampai tak hingga panjangnya. Jadi kalau misalnya di sebuah garis ada tanda panah, berarti ini menandakan bahwa garis ini masih bisa kita tarik sampai tak hingga panjangnya. Mengerti maksudnya? Ya Ibu. Karena pengertian dari dia tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Sampai sini paham? Ya Bu. Oke, nah itu dari pengertian garis. Dan yang kedua yaitu ruas garis, di mana ruas garis itu dia memiliki pangkal dan memiliki ujung. Jadi ruas garis itu, misalnya ini ada sebuah garis. Itu di garis AB dan diawali dengan tanda titik dan diakhiri juga dengan tanda titik. Nah, ini menunjukkan bahwa garis ini tidak bisa kita tarik atau tidak bisa kita perpanjang karena dia itu memiliki ujung dan memiliki pangkal. Jadi ini namanya ruas garis AB. Atau bisa kita tulis begini. Ini bacanya ruas garis AB. Sampai sini paham? Ya Ibu. Oke. Dan yang ketiga, kita masuk kepada sinar garis. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari sinar garis? Oke, sinar garis itu dia memiliki pangkal namun bisa diperpanjang pada ujungnya. Mengerti maksudnya? Dia memiliki pangkal dan bisa diperpanjang ujungnya. Nah, saya angkat contoh misalnya di sini ada sebuah garis. Nah, ini adalah garis AB. Tadi kan sudah dijelaskan di pengertian garis. Apabila dia memiliki tanda panah, berarti dia bisa diperpanjang. Jadi garis ini bisa diperpanjang sampai tak hingga panjangnya, tapi dari A dia tidak bisa tarik ke kiri karena di sini dibatasi oleh tanda titik. Mengerti maksudnya? Mengerti Bu. Sampai di sini paham? Ya paham Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Tidak ada, Tidak Ibu. ada, Ibu. Oke, sudah pintar semua berarti ya. Oke, karena kita sudah mengetahui apa itu garis, apa itu sinar garis, dan apa itu ruas garis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antara dua garis. Yang akan kita bahas hari ini yaitu dua garis sejajar dan dua garis berpotongan. Di sini ada sebuah kubus yaitu A, B, C, D, E, F, H, G. Nah, nanti di LKS ada mengatakan bahwa garis AB dan garis EF itu sejajar. Nah, kalian nanti harus bisa memberikan penjelasan atau alasan mengapa AB dengan EF itu dikatakan sejajar. Paham maksudnya? Ya, Ibu. Oke. Nanti di akhir kalian harus bisa memberikan kesimpulan berdasarkan pemahaman yang sudah kalian jelaskan, yaitu tentang pengertian garis sejajar. Ya, Ibu. Nah, untuk waktu selanjutnya saya berikan ruang kepada kalian untuk berdiskusi. Ya, Ibu. Ada kendala, silakan bertanya. Ya, Bu. Oke, kalau mengalami kesulitan silakan bertanya. Jika garis-garis tersebut terletak pada tidak karena garis sedang dapat karena garis yang ada semua sedang dapat yang melalui dan tidak akan berpotongan dan garis yang melalui CD walaupun garis tersebut diperpanjang sampai ke akhirnya atau diperpanjang tidak akan bertemu satu sama lain. Tidak karena ya garis yang melalui tadi garis yang melalui tadi karena jika kita tarik ke arah yang tak terhingga dan garis yang bersama garis yang melalui AE garis yang melalui AE EF jika ditarik AE dan garis yang Bagaimana, sudah selesai? Belum, Ibu. Oke, lanjut. jika ditarik atau diperpanjang yang melalui DE itu tidak akan bertemu satu sama lain
Semua? Sudah, Ibu. Oke. Sudah siap untuk presentasikan hasil kerja kalian? Sudah, Ibu. Oke, saya minta kelompok 1 untuk presentasikan hasil kerja kalian dan salah satunya bacakan hasil kerja kalian. Ya, kelompok 1 siap untuk mempresentasikan materi dan kelompok lainnya silakan perhatikan materi yang dijelaskan oleh kelompok 1. Nanti jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan kepada kelompok 1. Oke, pada kelompok 1. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil presentasi kami. Oke, kelompok lain silakan memperhatikan ya. Menurut kelompok kami, garis yang melalui AB dan garis yang melalui EF dikatakan sejajar karena garis-garis tersebut terletak pada bidang datar yang sama dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang. Sedangkan garis AB dan CD dikatakan sejajar karena terletak pada bidang datar yang sama, yaitu AB dan EF. Garis AB, AC, dan BF sejajar karena berada pada bidang yang sama, yaitu AB dan EF. Yang kedua, apakah garis yang melalui garis AB dan garis yang melalui EF akan bertemu pada satu titik atau berpotongan jika diperpanjang? Berikan penjelasanmu. Jawabannya tidak, karena garis yang melalui titik garis AB dan garis yang melalui EF jika ditarik ke arah yang tak terhingga, kedua garis tersebut tidak akan bertemu satu sama yang lain. Yang kedua, apakah garis yang melalui AB dan garis yang melalui CD akan bertemu pada satu titik jika diperpanjang? Jawabannya tidak, karena garis yang melalui AB dan garis yang melalui CD jika ditarik ke arah yang tak terhingga atau diperpanjang tidak akan bertemu satu sama lain. Yang ketiga, apakah garis yang melalui AE dan garis yang melalui BF akan bertemu pada satu titik jika diperpanjang? Jawabannya tidak, karena jika ditarik ke area yang tak terhingga, garis yang melalui AE dan garis yang melalui BF tidak akan bertemu satu sama lain. Berdasarkan jawabannya, kelompok kami membuat kesimpulan, yaitu dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami memberikan waktu kepada teman-teman kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi kami. Oke, terima kasih. Mungkin ada dari kelompok-kelompok yang mau memberikan pertanyaan terhadap hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya berkaitan dengan garis sejajar. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja berkaitan dengan dua garis sejajar. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, garis yang melalui AB dengan garis yang melalui EF dikatakan sejajar karena garis AB
dan EF terletak pada bidang yang sama dan tidak saling berpotongan apabila garis-garis tersebut diperpanjang. Yang kedua, garis AB dan garis CD dikatakan sejajar karena berada pada bidang datar yang sama dan tidak saling berpotongan jika diperpanjang. Yang ketiga, garis AE dan garis BF dikatakan sejajar karena berada pada bidang datar yang sama dan tidak saling berpotongan jika diperpanjang. Nomor 2, apakah garis yang melalui AB dan garis yang melalui EF akan bertemu pada satu titik atau berpotongan jika diperpanjang? Jawaban tidak. Karena yang melalui AB dan garis yang melalui EF jika ditarik atau diperpanjang ke arah yang tak terhingga, kedua garis tersebut tidak bertemu atau tidak berpotong. Yang kedua, garis yang melalui AB dan garis yang melalui CD akan bertemu pada satu titik jika diperpanjang. Jawaban tidak. Alasan, karena garis AB dan garis CD jika diperpanjang ke arah yang tak terhingga, kedua garis tersebut tidak bertemu atau tidak berpotongan. Yang ketiga, apakah garis yang melalui AE dan garis yang melalui BF akan bertemu pada satu titik jika diperpanjang? Jawaban tidak. Alasan, karena garis AE dan garis BF jika diperpanjang ke arah yang tak terhingga, kedua garis tersebut tidak bertemu atau tidak berpotongan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, maka kami simpulkan bahwa dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada semua bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan memberi waktu kepada teman-teman yang mau bertanya. Oke, mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya terhadap pemaparan materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan kelompok lain, kalau ada yang mau menanggapi silakan menanggapi. Tidak ada Iran lain. Oke, tidak ada. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kepada kedua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik. Nah, kalau sudah selesai berarti berakhir pula diskusi kita. Nah, selanjutnya tidak mengurangi apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik semua, dan berdasarkan hasil kerja adik-adik dapat kita tarik kesimpulan bahwa dua garis itu dikatakan sejajar apabila dia berada pada bidang datar yang sama, dan jika diperpanjang sampai ke arah tak terhingga dia tidak akan bertemu di satu titik atau tidak akan saling berpotongan. Nah, contohnya coba kalian lihat ke arah papan di mana contohnya garis AB dan CEF itu dikatakan sejajar karena dia berada pada bidang datar yang sama, dan jika kita tarik sampai ke arah tak terhingga, misalnya kita tarik ke arah sana dan AB juga kita tarik sampai ke arah tak terhingga, dia tidak akan bertemu di satu titik atau tidak akan saling berpotongan. Ngerti maksudnya? Ya, Ibu. Yang sudah kalian jawab dari bawah, dua garis dikatakan sejajar apabila dia berada pada bidang datar yang sama, dan jika ditarik atau diperpanjang tidak akan bertemu di satu titik atau tidak akan berpotongan. Nah, itu adalah pengertian dari dua garis sejajar. Sampai di sini paham? Ya, Ibu. Oke. Atau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan garis sejajar? Tidak ada, Ibu. Oke, sudah pintar semua berarti ya. Oke, karena kalian sudah paham dan sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Nah, seperti yang saya sudah beritahukan di awal tadi bahwa saya akan memberikan kalian tugas. Nah, ini ada LKS, nanti ini ada tugas-tugas individu yang harus kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Jadi saya kasih LKS-nya satu orang, satu LKS. Nah, ini dikumpulkan minggu depan. Nanti kalau misalnya
ada kesulitan saat mengerjakan LKS, di pertemuan awal minggu depan kita bahas, atau kalau mau ada yang ditanyakan silakan bertanya berkaitan dengan tugas. Paham? Paham, Ibu. Oke. Saya bagi saja LKS-nya. Nah, di LKS itu nanti kalian akan kerjakan atau pecahkan masalah yang ada di LKS seperti yang sudah kalian kerjakan di LKS 1 tadi, dan kalian nanti harus bisa menarik kesimpulan berkaitan dengan garis berpotongan, 2 garis yang saling berpotongan. Nanti minggu depan kalian harus bisa menarik kesimpulan dari hasil kerja kalian, dan kalau misalnya ada kesulitan silakan bertanya di awal pertemuan. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau begitu berakhir sudah pertemuan kita untuk hari ini. Dan di awal tadi kita awali dengan doa, dan di akhir juga saya minta satu orang pimpin kita ke dalam doa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas perlindungan-Mu sehingga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami. Semoga kami tetap dalam lindungan-Mu dan mempunyai kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih untuk hari ini, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, Ingat Ibu. sudah minggu depan ya. Yes.